Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan alhamdulillah Dialah Rabb kita. Kasih dan sayangnya tiada tara, pengasih dan penyayangnya adalah puncak kasih sayang, yang mana tak ada kasih sayang di atas kasih sayang. Oleh karena itu, seberapapun kelakuan kita bejatnya kepadanya, tetap saja Ia mengasihi dan menyayangi kita. Bayangkan betapa hebatnya kasih sayang itu. Kalau begitu kasih sayangnya kepada manusia-manusia yang berbuat bejat dengan mencurahkan harta, memberikan tahta, memberikan aneka ragam kenikmatan-kenikmatan dunia, rumah, anak, keturunan, istri, kesehatan, makanan, minuman. Dan itu untuk orang-orang yang bejat kepadanya, semacam orang-orang yang non-muslim yang ada di negara-negara yang katanya maju, namun hanya baju bangunan dan kebersihan, namun di dalam moral dan kebersihan hati wallahi sangat terbelakang. Namun lihat bagaimana kasih sayang Allah kepada mereka. Yang Allah berikan kepada mereka kekuasaan, kekuatan, kedikdayaan, katakanlah demikian. Saudaraku, saudariku, pernahkah kita suatu saat berpikir bagaimana kalau orang yang benar-benar taat kepada Allah, bagaimana sayang Allah kepadanya? Apa yang akan Allah berikan kepadanya, dan bagaimana Allah akan memperlakukan dirinya? Kalau sebuah negara benar-benar negara yang patuh dan taat kepada Allah, tidakkah akan Allah perlakukan kepadanya ribuan, jutaan, miliaran kali lipat yang Allah lakukan kepada mereka yang tadi kita sebut di atas? Ya atau tidak? Kalau kepada musuh-musuhnya yang memerangi dia, memerangi Rasulnya, memerangi kitabnya, memerangi orang-orang yang beriman kepadanya, begitu dia perlakukan, bagaimana dia akan memberikan sesuatu kepada
negara yang hidup di negara itu wali-walinya. Namun di mana negara-negara yang sekarang penghuni adalah wali-wali Allah? Maksiat telah merajalela di mana-mana. Kesalahan kepada Allah, kesalahan menjalani syariat Allah, kesalahan dalam bermuamalah telah masuk ke dalam hampir kepada seluruh jaringan kehidupan, sampai manusia sekarang ini membawa maksiat ke kamar mandi. Kalau kamar mandi, area yang biasanya paling steril dari aneka ragam kegiatan, kecuali hanya satu-satu kegiatan itu saja, sudah tak lagi lepas dari tempat maksiat, kemana kita akan mencari tempat yang lepas dari maksiat? Kamar dahulunya tempat istirahat, sekarang tempat maksiat. Dahulunya tempat tidur, tempat rehat, sekarang teater dengan aneka ragam film barat. Rumah yang dahulunya tempat bercengkrama ayah dan ibu, anak dan menantu, sekarang tak lagi menjadi tempat bercengkrama, hanya tempat bertatap muka walau sesaat. Setelah itu masing-masing sibuk dengan maksiatnya. Jangan katakan kepada saya, Ustaz terlalu berlebihan. Saya mengatakan itu yang saya lihat, dan itu yang saya katakan. Dan Allah menjadi saksi bahwa itu terjadi. Saudaraku, saudariku, kalau ini kelakuan umat Islam, apa yang bisa kita bayangkan kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Satu rumah hidup suami istri yang di agama mereka haram bercerai, karena apa yang Tuhan satukan hanya Tuhan yang boleh memisahkan. Akhirnya sang istri membawa teman lelakinya dan suami membawa teman wanitanya. Sang istri memperkenalkan kepada suaminya, ini boyfriend, dan si istri memperkenalkan, istri memperkenalkan kepada suaminya, ini boyfriend, dan kemudian si suami memperkenalkan kepada istrinya, ini girlfriend. Hidup biasa-biasa saja. Wallahi, kehancuran moral tak terhingga kalau sudah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau hanya tahu adalah dunia dan syahwat dunia, inilah kehidupan yang lebih dahsyat daripada binatang. Dianggap hak asasi manusia asal tak mengganggu yang lainnya dan saling ridho, semua aman. Saya ingin berbicara negara-negara penuh maksiat karena tidak beriman kepada Allah, biarkan mereka. Saya ingin berbicara negara umat Islam Indonesia tercinta, yang kita salah seorang di antara penduduknya dan warga negaranya yang harus punya cinta kepadanya dan berjuang untuk kebaikannya, sebagaimana pahlawan-pahlawan kita dahulu berjuang untuk kebaikan negaranya, bangsa dan tanah airnya, tempat lahirnya, tempat besar dan dewasanya. Dari buminya mereka makan, di buminya mereka tidur, di buminya mereka mencari nafkah. Tidakkah kita harus berusaha untuk memperbaiki negara kita sendiri?
Apabila kita melihat potret kehidupan umat Islam di negeri yang kita cintai ini bernama Indonesia, ada hal yang aneh, namun tak terasa aneh, karena mereka tak mencari yang aneh-aneh. Namun bagi mereka yang mencari yang aneh, maka keanehan itu terlihat nyata. Yang aneh itu apa? Kita umat Islam terbesar terkalah. Kita umat Islam terbanyak plus tertindas. Jangan lagi katakan kepada saya, Ustaz terlalu ekstrem dalam menilai. Ini derita nyata. Ini real kehidupan, real kondisi. Dibuai kita dengan dikipas-kipas kita umat Islam terbanyak di dunia, negara dengan umat Islam terbanyak di dunia, negara dengan umat Islam terbanyak di dunia, jumlah kita 80% dari 300 juta yang ada. Mana dia kekuatan 80% itu? Kemana perginya kekuatannya? Padahal jumlahnya mayoriti. Hanya untuk menghalangi seorang pemusik dengan pola hidup yang salah, kita tak sanggup. Dan dia tetap datang dan disambut oleh umat Islam. Wallahi, untuk sebuah majalah pornografi bisa mengalahkan keputusan MUI. Tidak ingin saya membuka lembaran-lembaran yang membuat kita menangis. Kelemahan yang luar biasa, ketertindasan tanpa batas. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Kemana roh kita? Orang yang tidak pandai dan tidak mengerti agama dan tidak paham Allah, sifat dan hikmahnya, akan melakukan penilaian yang salah dan keliru. Namun siapa yang benar-benar belajar, terutama mengerti Allah, sifat Allah, kasih sayang Allah, maha kuasanya Allah, maha bisanya Allah, maha adilnya Allah. Garis bawahi kalimat tadi. Itulah keadilan Rabbmu wahai kaum muslimin kepadamu sekarang ini, karena kau tak pantas dimuliakan. Perangaimu membuat engkau harus merasakan hinanya hidup. Perilakumu membuat engkau harus merasakan pedihnya akibat perilaku itu. Hal yang paling gampang adalah lempar bola. Ini kesalahan pemimpin. Pemimpin berkata, ini kesalahan kalian. Semua merasa bersih dari tanggung jawab. Wahai umat Islam, sadarlah, engkau sudah terlalu lemah. Walau di negaramu sendiri,
Buah apa ini? Buah kelakuanmu, buah perilakumu kepada Rabbmu. Saya mau bertanya, tolong jawab. Kita yang rajin-rajin mengaji ini, apakah sudah berhenti daripada ghibah dan namimah? Ayo jawab. Jawab dengan jujur. Kita yang berlambirkan diri kita pencinta sunnah dengan lisan, apakah sudah berhenti dari dosa yang namanya ghibah? Kalau Anda mengatakan tidak dan itu yang terjadi, siapa yang akan Anda harapkan selain Anda yang akan berhenti daripada ghibah? Padahal Anda orang yang saban hari memproklamirkan pencinta Nabi. Ayolah. Siapa lagi yang akan berhenti dari maksiat kalau bukan kita yang rajin mengaji? Siapa lagi yang akan menghiasi Indonesia tercipta dengan aneka ragam ibadah dan ketaatan yang diridhoi Allah Ta'ala kalau bukan orang-orang yang dekat dengan rumah Allah Ta'ala? Karena Anda harapkan kebaikan itu dari mereka-mereka yang rajin ke diskotik, rajin clubbing di malam hari sampai pagi. Tak ingat siapa rohnya, bahkan tak tahu siapa rohnya. Jangan terbuai di kipas-kipas iblis Anda, penduduk bumi Islam terbanyak, di negara Islam terbanyak muslimnya, lalu Anda rajin berbuat maksiat. Hal yang sama Anda di kipas iblis. Kamu rajin mengaji, kamu salafi, kamu orang yang cinta Nabi, namun maksiatmu lanjutkan terus. Sama dengan wadah yang berbeda saja. Kenapa sama? Karena iblisnya sama. Untuk kejayaan negara Anda serahkan kepada penguasa. Anda lupa kejayaan negara berasal dari individu. Begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, surat At-Tahrim ayat yang ke-6 kalau tidak salah. Rasulullah membangun kejayaan negara dan satu orang diri bergabung bersamanya Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, bergabung setelahnya Utsman, bergabung setelahnya Abdurrahman, bergabung setelahnya Zubair, bergabung setelahnya Talha, bergabung setelahnya Bilal bin Rabah, bergabung setelahnya sampai terbentuklah sebuah negara besar, dan kemudian negara besar itu mulai mengalahkan negara-negara lainnya sampai menguasai dunia. Berarti kalau engkau kenal sejarah Nabi-Mu tercinta, engkau harus mengambil kesimpulan kekuatan negara dimulai dari satu orang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bergabung bersamanya satu orang, dua orang, 5 orang, 10 orang, 50 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, sampai akhirnya mayoritas penduduk bumi adalah orang yang kenal kepada Rabb-Nya. Saudaraku, saudariku, sebuah tipu daya iblis yang sangat besar di zaman kita adalah
Saya biasa berbuat maksiat, gak masalah. Kenapa? Karena yang lainnya juga berbuat hal yang sama. Maka tak ada salahnya. Toh si A melakukan juga, si B melakukan juga, si C melakukan juga, si X melakukan juga. Semua orang kantor melakukan. Kenapa saya tidak boleh melakukan? Karena saya salah satu dari antara anggota kantor itu. Kalau itu pendapatmu, saya akan mengatakan selamat bersama-sama masuk neraka. Takkan yang salah itu menjadi benar karena seluruh anggota telah melakukannya. Takkan yang haram itu menjadi halal dan boleh dikerjakan karena semua masyarakat sudah melakukan. Yang haram tetaplah haram sampai dunia kiamat, dan yang halal tetaplah halal sampai dunia kiamat. Tak ada perubahan dalam agama Nabi dari dahulu sampai sekarang. Yang berubah adalah engkau, yang berubah adalah masyarakatmu, yang berubah adalah kantormu, yang berubah adalah komunitasmu. Agama Allah adalah agama Allah, tak lekang oleh panas, tak berubah oleh zaman, tak berubah oleh orang yang hidup bersamanya. Akankah kita biarkan kondisi ini berlanjut dan terus berlanjut dan terus semakin besar dan semakin besar dan semakin besar? Karena Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, dan penyakit itu tidak akan bertahan seperti itu terus, dan dia akan bertambah. Fazadahumullahu marada. Allah akan tambahkan penyakit itu, tambahkan lagi dan tambahkan lagi. Ketahuilah bahwa syaitan merasa gagal kalau maksiatmu istirahat di tempat. Maka ini akan semakin parah. Indonesia akan semakin masuk ke dalam jurang kehancuran, kehancuran dan kehancuran. Siapa yang menghancurkannya? Kita rame-rame. Jangan lempar bola, karena lempar bola itu tindakan sang pengecut. Lempar bola, lempar batu sembunyi tangan. Berbuat tapi merasa suci, dan yang mengatakan orang lain yang berbuat, saya tidak. Saudaraku, saudariku, bicara dosa, kitalah dosa itu. Bicara maksiat, kitalah pelaku maksiat itu. Satu lagi jebakan iblis yang sangat besar. Kalau kita bicara maksiat, kita ingat orang lain, bukan diri kita. Kalau kita bicara ibadah, kita ingat diri kita, bukan orang lain. Boleh, kalau memang itulah dirimu yang sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu dirimu yang sebenarnya? Tak terasa iblis datang. Kalau Ustaz sudah bicara maksiat dan aneka ragam maksiat, iblis bisik-bisik. Ustaz bicara orang yang itu, orang yang itu, tetangga saya yang itu, tetangga saya yang itu. Tapi kalau sudah bicara, Ustaz bicara tahajud, Ustaz bicara puasa, Ustaz bicara jujur, itu kamu, itu kamu, itu kamu, itu kamu. Kenapa nggak dibalik? Ketika Ustaz bicara maksiat, kamu pelakunya, kamu pelakunya, kamu pelakunya, kamu pelakunya. Kapan taubat? Kapan taubat? Kapan taubat? Dan ini yang benar. Dan kalau Ustaz sedang bicara ibadah, kamu belum sampai ke sana. Kamu belum sampai ke sana, kamu belum sampai ke sana, kamu belum sampai ke sana. Mau kapan bergeraknya? Ini yang benar.
Sayangi diri sendiri. Bodoh kalau kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Pandir yang luar biasa kalau engkau menghancurkan dirimu sendiri dengan dirimu sendiri, dan itulah maksiat. Maksiat adalah tindakan dirimu menghancurkan dirimu. Bukankah Anda hafal firman Allah Ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat wallahi fasih, kita mengucapkannya. Kalau engkau berbuat yang baik, engkau akan merasakan akibat kebaikan itu, buah daripada kebaikan itu. Sebaliknya kalau engkau berbuat jahat, engkau yang akan merasakan akibat perbuatan jahatmu itu, bukan orang lain. Maka ketika kita berbuat maksiat, artinya kita mendatangkan untuk kita bencana plus bencana plus bencana plus bencana plus bencana. Kita mendatangkan untuk diri kita derita plus derita plus derita plus derita. Kemudian ketika Allah Ta'ala mewujudkan derita itu, lalu salahkan Allah, kenapa aku yang dipilih Allah, kenapa tidak orang lain? Ya Bahlul, sadari siapa dirimu, apa perangaimu. Mari kita keluar dari jebakan iblis yang bernama orang melakukan, saya melakukan, asal sama-sama melakukan, maksiat pun tak apa-apa. Wallahi ini kaidah yang sudah menjadi kaidah muqtaridah di Indonesia tercinta, sehingga ini yang dinamakan orang lingkaran setan yang membuat kita nggak bisa keluar. Ya. Kita yang tidak lagi berat mata kita melihat aurat wanita. Aurat wanita yang 30 tahun yang lalu hanya sampai betis, sekarang pun sudah sampai paha. Tahun yang lalu di Indonesia tercinta hanya orang-orang spesial, hanya orang-orang minoritas yang berani membuka pusatnya yang ada di perutnya. Namun sekarang sudah merajalela. Apa itu? Buah dari semakin biasa melihat, semakin biasa melihat. Dimulai dari melihat di handphone, melihat di TV, berakibat kepada melihat di area nyata, sama-sama dilihat, sudah sering dilihat, maka biasa-biasa saja. Karena kalau tidak sering dilihat di handphone, tidak sering dilihat di TV, ini akan menjadi perbuatan yang sangat naif di tengah masyarakat. Wallahi, itu yang akan terjadi. Maka mereka membiasakan pandangan matamu kepada maksiat melalui media terlebih dahulu sebelum mereka masuk dalam dunia nyata. Kaum muslimin, kaum muslimat, bayangkan dirimu adalah seorang pembantu rumah tangga, atau engkau adalah supir pribadi seorang pria. Namun pria itu terlalu baik untuk dirimu. Disiapkan untukmu sebuah rumah kecil ukuran 30 kali 35, 2 lantai, lengkap dengan perabot yang serba luks, lengkap dengan serba makanan yang tidak pernah kosong dari lemarimu. Tidak hanya itu, disiapkan untukmu aneka ragam baju dan pakaian indah. Disiapkan juga untukmu duit tanpa batas untuk belanja. Tugasmu hanya menyiram bunga 5 kali dalam sehari. Kalau itu adalah dirimu dan engkau supir pribadi pria itu, gerangan apa yang kau katakan kepada pria tersebut?
Tugasmu hanya nyiram bunga 5 kali sehari. Nama menyiram bunga itu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Akankah engkau katakan, terserah saya mau nyiram bunga atau tidak, yang penting rumah ini milik saya, yang penting saya punya harta? Padahal harta itu pinjaman dari dia untukmu dengan syarat engkau siram bunga 5 kali sehari. Akankah dirimu adalah orang yang hanya siram 1 kali saja, sisanya engkau tidak kerjakan? Lalu mengatakan saya sudah menjalankan tugas dengan baik dan benar. Ini belum seberapa dibanding baiknya Allah kepada wahai manusia. Sadar? Belum seberapa baiknya pria tadi kepada supir pribadinya dibanding baiknya Rabbmu kepada dirimu. Masih malas-malas untuk sholat, masih malas-malas untuk bermunajat, masih malas-malas untuk membaca surat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang benar saja kelakuanmu kepada Rabbmu. Apa penyebab malas sholat? Apa penyebab malas tahajud? Apa penyebab tidak khusyuk dalam sholat? Kelakuanmu. Selain itu, matamu yang tak terbendung dari melihat maksiat, lisanmu yang tak berhenti dan tidak terjagit dari membicarakan maksiat, telingamu yang tidak disumbat dari mendengarkan maksiat, tanganmu yang tak berhenti dari menyentuh maksiat, kulitmu yang tak berhenti dari kegiatan maksiat, hatimu yang tak berhenti dari membayangkan maksiat. Itu yang membuat engkau jauh dari sholat dan munajat. Itu yang membuat perasaan hatimu tak bisa nyaman senyamannya apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang saleh. Kenapa? Karena untuk kesolehan itu engkau menciptakan untuk dirimu sendiri hambatan-hambatan. Engkau menciptakan untuk dirimu sendiri aral-aral melintang. Engkau yang menciptakan untuk dirimu pembatas antara engkau dan kenikmatan hidup yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Akankah ini dibiarkan terus berlanjut, atau saatnya membuat perhitungan ekstra ketat? Pilihan di tanganmu, dan masing-masing kita penguasa diri kita sendiri. Maksud penguasa yang saya maksud, kita sendirilah yang akan melakukan tindakan ya atau tidak. Dan tindakan ya atau tidak kita itu akan terjadi kalau Rabb kita menyatakan ya atau tidak. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Namun Allah memberikan kepada kita kekuasaan dan kekuatan untuk melakukan aksi berbenah diri atau membiarkan diri hanyut dalam kubangan kehancuran itu. Tinggalkan yel-yel yang tidak jelas. Tinggalkan syiar-syiar yang sebenarnya dia lebih daripada tipu, lebih kepada tipu daya syaitan dibanding syiar yang asli. Orang yang menyiarkan dirinya adalah pencinta Nabi, namun tidak berhenti daripada maksiat kepada Allah Taala. Orang Arab mengatakan la anta
masuk pasukan dan orang yang mengarah dan berjalan kepada pasukan itu. Dengannya Anda membayangkan di surga minum dan makan bersama Abu Bakar dan Umar, terlalu berlebihan daya khayalmu. Yang ingin minum dan makan di surga bersama Abu Bakar dan Umar atau bersama Rasul tercinta, bukan begini perilakunya, bukan begini biografi hidupnya, bukan begini kelakuan hariannya. Kelakuan harian mereka adalah kelakuan harian Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, yang tidak bertemu Nabi, hanya bertemu sahabat Nabi, namun seluruh sahabat Nabi yang bertemu dengannya berkata kepadanya, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la habbak." Sekiranya Rasul melihatmu, Rasul pasti cinta kepadamu. Ini orang yang pantas di surga, duduk bersama Rasul tercinta. Walau di dunia tak bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin engkau memimpikan ketinggian surga dengan kehancuran moral dan akhlakmu? Bagaimana mungkin engkau memimpikan derajat yang sangat tinggi di Firdaus A'la, padahal hari demi hari engkau masih melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala? Tidakkah jauh panggang dari api? Tidakkah hanya ini sekedar mimpi atau bisikan iblis durjana? Saatnya kebenaran harus terungkap dan kita mengerti siapa kita yang sebenarnya, agar kita tahu mengambil posisi dan tahu mengambil aksi. Karena kalau orang tidak tahu siapa dirinya, bagaimana dia akan berbuat yang baik untuk dirinya? Dia pun tak tahu siapa dirinya. Kata para ulama, manusia paling bodoh adalah orang bodoh yang tak tahu bahwa dia bodoh. Kalau kita kembalikan kepada kemaksiatan, manusia yang paling parah adalah pelaku maksiat yang tidak sadar dia pelaku maksiat. Saudaraku, saudariku, seluruh maksiat adalah besar. Tak ada maksiat yang kecil. Karena seluruh maksiat mengundang murka Allah, dan murka Allah tak ada yang kecil. Kenapa para ulama membagi dosa terbagi dua, besar dan kecil? Karena yang kecil tak sebesar yang besar, bukan karena dia kecil. Yang selama ini kita tahu, dosa terbagi dua, dosa kecil dan dosa besar. Iblis kemudian datang, lakukan saja yang kecil, gak apa-apa, kan dia kecil. Terbiasa Anda dengan dosa kecil, berarti Anda sudah masuk ruang pos yang akan mengantarkan Anda kepada dosa besar. Dan kalau Anda melakukan dosa besar, berarti Anda sudah memasukkan dirimu kepada ruang pos yang akan mengantarkan dirimu kepada kekafiran dan kemunafikan. Dari sini saja, yang kecil tidaklah kecil. Apa yang hendak dikatakan? Di negeri dosa besar terbesar yang Allah murka dianggap sebuah budaya yang harus dilestarikan. Apa yang hendak kita katakan?
Kita mau apa? Kesyirikan, permintaan kepada selain Allah adalah budaya daerah yang harus dilestarikan. Kalau kesyirikan sudah dijunjung tinggi, apa nasib di bawahnya, di bawahnya dan di bawahnya? Yang namanya tangga itu berjenjang. Tak sampai dia kepada yang paling besar kalau yang di bawahnya belum dilalui. Tak sampai dia kepada yang paling tinggi kalau di bawahnya tidak dilewati. Inilah dirimu, wahai muslim yang sedang berada di negaramu yang dihuni oleh mayoritas muslimin. Dan orang yang mengingkari kesyirikan itu dianggap pemecah belah. Dituduh teroris, ekstremis. Dan semua itu aksi untuk melegalkan dan melancarkan kemaksiatan di mana-mana. Tidakkah Anda melihat umat Islam sudah berani berbuat maksiat di dalam masjid? Kalau sudah ke sana kelakuan maksiat, di mana tempat yang kosong dari maksiat? Tidakkah seorang wanita tanpa menutup aurat masuk masjid? Apa namanya kalau bukan dia berbuat maksiat di dalam masjid? Baru dia cari mukena, dia pasang mukenanya, lalu dia sholat. Alhamdulillah. Semoga sholatnya sholat yang diterima dan membuka pintu hidayah kepadanya. Harapan tidak pernah sirna. Namun setelah sholat itu dia buka lagi, kembali dia membuka auratnya di rumah Allah Ta'ala. Kalau orang menabuh kepadamu genderang perang di rumahmu sendiri, itu artinya engkau sudah tidak dia pedulikan lagi. Dan ini yang paling berat. Ini yang paling berat, wahai muslimin. Ini yang paling berat, wahai muslimat. Hati kita tak lagi melihat kepada Allah di saat kita melakukan maksiat yang dibenci Allah. Allah sudah kerdil di hatimu, sehingga maksiat itu tak berat di anggota tubuhmu. Itu yang paling berat. Berkata Imam Al-Haythami di dalam kitab Az-Zawajir, inna min jumlatil kabair, di antara dosa-dosa besar yang sangat besar, farahul abdi bil maksiyah, hamba kalau berbuat maksiat happy-nya maksiat besar. Wal israr 'alaiha, lalu continue melakukannya, continue-nya dosa besar. Wa nisyanullah ta'ala, dan dia melupakan Rabb-nya, melupakan Allah, dosa besar. Wa daril akhirah, dia juga melupakan kampung akhiratnya, lupa akan akhirat, lupa surga dan neraka dalam kehidupan harian, dosa besar. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah terhadap dirimu dengan perbuatan maksiatmu. Merasa aman dari istidraj adalah dosa besar. Wal istirsalu fil ma'asi, dan merasa nyaman dengan kelanjutan dan kelanjutan maksiat. Kalau ada rasa pengagungan hati terhadap Allah, dosa akan terjadi
sekali-sekali. Kalau ada pengagungan hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, dosa akan terjadi sekali-sekali. Begitu syahwat begitu besar dan sarana begitu mudah, hati tergiur dan tergoda. Pada saat itu terjadi maksiat. Dan orang yang terjadi maksiat kepadanya yang seperti itu, serta merta segera setelah dia sadar akan kelalaiannya, segera minta ampun dan bertobat kepada Allah. Contoh dalam kasus ini adalah ayah kita tercinta Adam alaihissalam. Syahwatnya terhadap surga yang sedemikian besar, kenikmatan di dalamnya membuat dia lupa bahwa ini pohon yang dilarang untuk dimakan buahnya. Ditambah adanya penggoda yang ahli menggoda bernama iblis, laknatullahi alaih. Iblis pun adalah orang yang mantan penduduk surga. Dia pernah tinggal di surga, hafal seluruh nama kebun-kebun dan buah-buahan yang ada di surga, hafal pohon-pohon yang ada di surga. Kemudian dia mengatakan, ini sebenarnya pohon yang kalau engkau makan, engkau akan selamanya di surga. Syahwat bertambah syahwat, bertambah syahwat, bertambah syahwat, lupa bahwa ini pohon yang dilarang. Keinginan untuk mendapatkan kenikmatan hebat membuat Nabi Adam alaihissalam lupa, ditambah penggodanya luar biasa. Kita belum berhadapan dengan iblis, kita baru berhadapan dengan poin-poin dari pasukan iblis sudah tewas. Bayangkan Nabi Adam yang berhadapan langsung dengan iblis. Namun serta-merta begitu dia sadar dia melakukan kesalahan, dia bertaubat, taubatan nasuh, dan setelah itu tak pernah lagi melakukan satu kesalahan sampai akhir hayatnya. Maka Bani Adam, wahai Bani Adam, jangan anda pegang hadis Nabi yang mengatakan kullu Bani Adam khata'. Seluruh Bani Adam adalah orang yang berbuat salah. Lalu dengannya engkau mengatakan wajar saja setiap hari saya berbuat maksiat, karena hadis Nabi kullu Bani Adam khata'. Seluruh Bani Adam orang berbuat salah. Tak begitu maksud Nabi, wahai orang-orang yang belajar hadis Nabi. Tapi itu maksud Allah Ta'ala yang telah menurunkan untukmu agama. Engkau memahaminya dengan nafsumu, kau memahaminya dengan jebakan iblis kepadamu. Lalu apa ini kullu Bani Adam khata'? Kullu Bani Adam khata' adalah seperti kasus tadi. Ada. Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Dalilnya banyak. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Taubat Allah terima dari orang yang melakukan satu kesalahan, dan dia lakukan satu kesalahan itu karena kelalaian dan kebodohannya di hadapan syahwat dan godaan iblis, terjerumus ke dalam satu kesalahan. Lihat, satu menunjukkan kata tunggal yang menandakan jarang terjadi. Supaya yatubuna min qalil, kemudian mereka segera bertaubat. Begitu ingat langsung taubat. Bukan ingat, biarkan, lakukan lagi, itu namanya tak ingat. Ayat selanjutnya, walaysa bitaubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Bukankah taubat akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan sayyi'at, maksiat, kesalahan. Maka pemahamanmu tentang kullu Bani Adam khata', suatu hal yang biasa. Kalau setiap hari saya berbuat dosa dan maksiat, karena hadisnya kullu Bani Adam khata' adalah kesalahan yang sangat keliru, tak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Pemahamanmu itu tandanya pemahaman tentang hadis tadi rusak.
Ketika Allah mengatakan sayyiat, itu artinya yang terjadi sekarang dalam kehidupan di negeri yang kita cintai ini. Hari ini berbuat maksiat, besok berbuat maksiat yang sama, besok berbuat maksiat yang sama, besok berbuat maksiat yang sama, maksiat yang sama. Itulah yang firman Allah, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Sampai datangnya malaikat maut atau tanda-tanda kematian sudah di depan pintu, baru kemudian mengatakan saatnya saya harus taubat. Tak akan diterima taubat itu, karena Allah sudah mengatakan walaisatit taubah, dan bukan taubat untuk mereka-mereka yang seperti itu kelakuannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhahu suatu saat merasa aneh dengan keputusan Rasul tercinta. Kejadian di perang Hudaybiyah dan sangat masyhur. Keputusan Nabi seolah-olah menghinakan agama dan menghinakan umat Islam, seolah-olah seperti itu. Itu yang terbayang oleh Umar bin Khattab di saat Nabi setuju dengan beberapa poin perjanjian damai antara kaum muslimin dan orang Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr radhiyallahu anhu, namun ketika itu masih musyrik. Sehingga dia datang kepada Nabi, tak legowo dengan keputusan Nabi, tak legowo dengan keputusan Nabi. Dia tidak berbuat maksiat, hanya jiwanya tak legowo dengan keputusan yang diterima Nabi. Keputusan yang diambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bertanya pertanyaan, namun dalamnya ada nada protes. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna ala haq, bukankah kita berada di atas kebenaran? Kata Rasul, ya. Alaisu ala wati, bukankah mereka yang berada di atas kebatilan? Rasul menjawab, ya. Ia bertanya, faliman nuqtihi muddaniyata fi dinina, kalau demikian kenapa dalam keputusan ini kita rendahkan agama kita? Rasul hanya menjawab, ya Umar, saya Rasulullah. Ini yang sudah hilang dari dada kita. Beliau utusan Allah. Apa yang beliau katakan semuanya benar, tak ada yang salah. Apa yang beliau amalkan semuanya benar, tak ada yang salah. Dan apa yang beliau larang semuanya salah, tak ada yang benar. Kalau ingin kita sampai kepada Allah, harus melalui utusan Allah. Kalau kita ingin sampai ke surga Allah, harus melalui agama yang diajarkan utusan Allah. Tak boleh karak-karak sendiri. Kalau di dalam hati benar-benar tertanam engkau adalah utusan Allah, yang lahir adalah sami'na wa ata'na. Umar melanjutkan pertanyaannya, ya Rasulullah, bukankah di Madinah kemarin engkau memberitahu kepada kami kita akan masuk Mekah dan tawaf di Mekah, di Ka'bah? Kata Rasul, iya, saya beritahu kepada kalian, kalian akan tawaf di Ka'bah. Namun aku ingin tanya kepada wahai Umar, apakah dalam pembicaraan kemarin di kota Madinah aku katakan kepadamu tahun ini kita masuk Mekah? Seluruh hujah Umar patah, karena hujah Umar syubhat.
Dan inilah nasib syubhat di sepanjang sejarah permukaan bumi. Syubhat akan selalu patah di hadapan kebenaran. Sudah Rasul yang menjawab, Umar masih belum legowo radhiyallahu anhu wa ardhahu. Lalu mendatangi Abu Bakar. Wa subhanallah, Umar bertanya pertanyaan yang sama kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar mendapatkan jawaban sama dengan jawaban Rasul kepada dirinya dari Abu Bakar. Tanpa Abu Bakar tahu, itulah jawaban Rasul kepada Umar. Iya, agama kita yang benar. Iya, mereka batil. Dia adalah Rasulullah, wahai Umar. Apakah dia memberitahu kepada bahwa kita akan tawaf tahun ini juga? Jawabannya sama, persis, copy paste, 100%, tak ada bedanya, satu titik pun tak ada bedanya. Kata para ulama, apabila hati sudah sama, jawaban sama. Apabila hati sudah sama, jawaban akan sama. Karena jawaban lahir dari hati. Itulah kehebatan hati Abu Bakar yang menyamai hati Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kisah ini membuktikan kehebatan Abu Bakar dan keunggulannya terhadap seluruh sahabat Nabi yang lainnya. Asyahid dalam kisah adalah setelah Allah lihatkan hikmah di balik pulangnya kembali Muhajirin dan Ansar ke kota Madinah, padahal sudah hampir 10 hari 10 malam perjalanan ke Mekah, harus balik lagi ke Madinah 10 hari 10 malam tanpa berbuat apa-apa ke Ka'bah. Setelah itu terbuka hikmah, terbuka tirai hikmah Allah dari seluruh yang Allah takdirkan. Dan Umar sadar legowonya terhadap keputusan Rasul adalah kesalahan. Padahal Rasul tak mengatakan dia salah. Padahal Rasul tak menghukum dirinya ketika dia melakukan itu. Pertanda yang dilakukan Umar bukan maksiat. Namun apa kata Umar? Andai aku baru masuk Islam hari ini, maksudnya tak melakukan kesalahan yang kemarin. Lalu Umar berkata, wa amiltu lidzalika a'mala, karena kesalahanku yang terjadi pada perang Hudaybiyah, aku melakukan banyak ibadah, banyak amal untuk melipur dan menghapuskan kesalahanku yang terjadi di perang Hudaybiyah, padahal bukan dosa. Inilah salafmu, wahai salafi. Inilah Ahlus Sunnah yang hakiki. Ya du'at ahli sunnah, wahai orang yang mendakwakan dirinya Ahlus Sunnah. Ini Ahlus Sunnah. Di mana Ahlus Sunnah Anda dan di mana Ahlus Sunnahnya mereka? Di mana dirimu dan di mana sahabat Nabi yang Anda katakan saya pengikut mereka? Apa yang Anda ikuti dari mereka? Saya malah mau bertanya, apa yang Anda ikuti dari mereka? Murni penampilan zahir, murni urusan celana cingkrang, murni urusan istri sudah bercadar, sudah selesai urusan bahwa saya pengikut salafus saleh dan di akhir akan digabungkan bersama mereka di Firdausul A'la. Ayo jangan salah dalam menilai diri sehingga salah dalam membuat aksi pembenahan diri. Ayo sadari siapa kita, agar kita sadar apa yang harus kita lakukan. Saya
ingin mengatakan, wahai muslimin, wahai muslimat, bangunlah dari mimpi-mimpimu. Wahai muslimin, wahai muslimat, keluarlah dari alam khayalmu. Menghayal mendapatkan tempat tertinggi dengan perilaku seperti ini. Menghayal mendapat cinta Rasul tercinta di akhirat, di dalam surga yang tinggi, sementara kelakuan kita tidak tinggi seperti tingginya perilaku mereka. Apabila seekor kecoa menyatakan dirinya harimau, apa kata kita kepada kecoa itu? Ayolah, sadari bahwa kelakuan kita melakukan dosa dan maksiat di mata, di telinga, di lisan, di tangan, di kaki, di hati, di kulit, di hidung, pada dasarnya akan mencampakkan diri kita ke jurang kehancuran. Jangan biarkan diri kita meremehkan maksiat, sekecil apa, sekecil apa. Seorang pembantu rumah tangga yang masaknya keasinan pasti dapat teguran keras dari orang yang hanya menggajinya 3 juta sebulan. Seorang pembantu rumah tangga yang mencuci pakaian putih masih bernoda, tak bersih seperti sedia kala akan mendapat teguran keras. Kalau itu Anda paham, kenapa Anda tidak paham dengan rohmu dan dirimu? Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, berikan peringatan, berikan peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat kalau di dalam hati ada iman. Kalau di dalam hati ada iman, maka peringatan itu akan memberikan manfaat. Namun kalau di dalam hati tak ada iman, apa yang tak dikata? Saya tidak mengatakan diri saya bersih, wallahi saya penuh maksiat. Tapi saya sedang berjuang untuk keluar dari jebakan maksiat demi maksiat itu. Semoga Allah memberikan kepada saya taufik. Saya tidak mengatakan diri saya bersih, karena tidak ada manusia yang bersih yang hidup di permukaan bumi sekarang ini. Tak ada yang bersih. Kita semua Bani Adam, wa kullu Bani Adam khata'. Wallahi, kita punya masa lalu yang kita sesali. Kita punya biografi hitam dalam hidup kita. Saya dan Anda semuanya sama. Tak ada beda antara saya dan diri. Masing-masing kita punya lembaran kelam dalam hidup kita. Dan biarkan itu menjadi rahasia antara kita dan Roh kita yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Jangan coba-coba bongkar, karena Allah telah menutupnya. Jangan coba-coba bicarakan ke orang lain, ini yang saya lakukan di masa dahulu, karena Allah telah menutupnya dari dirimu. Terlalu pandai kalau engkau membukanya. Tapi ingin saya katakan adalah kita lelaki yang sama, pernah mengukir maksiat dalam hidup kita, pernah terjebak dalam jebakan-jebakan iblis dalam hidup kita, pernah punya sejarah hidup yang kelam dalam hidup kita, yang kita sembunyikan dari istri kita, kita sembunyikan dari anak-anak kita, kita sembunyikan dari kakak dan adik kita. Namun yang itulah bisa kita sembunyikan dari tatapan Allah, tak bisa kita sembunyikan dari ilmu Allah. Dan tidak
bisa kita sembunyikan dari catatan malaikat. Dan catatan itu yang besok akan kita baca. Berapa maksiat mata, berapa maksiat telinga, berapa maksiat lisan yang telah ditulis malaikat dari dirimu. Wallahi, kalau engkau baca dari sekarang sampai besok pagi, belum akan kelar bacaan. Maka di zaman sekarang merasa diri suci adalah orang yang sangat aneh dan ajaib. Suci dari mana? Ayo saudaraku, mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Mari kita bergandengan tangan, saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan. Mari kita berusaha membentuk sebuah komunitas yang amar ma'ruf nahi munkar benar-benar tegak di komunitas ini. Sudah terlalu gak ada komunitas yang benar-benar menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang lain berbuat salah, kita celah, dan kalau teman yang berbuat salah kita maafkan. Itu malah yang banyak terjadi. Dan dengannya kita membuat perkumpulan, sehingga kesalahan teman dalam perkumpulan dan paguyuban tak membuat lisan kita berbicara dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Justru dalam amar ma'ruf, justru dalam paguyuban itu kita bicarakan kesalahan orang lain, kesalahan orang lain, kesalahan orang lain. Kenapa tidak kita rubah? Kita jahit lisan kita untuk bicara kesalahan orang lain. Kita mulai berbicara kesalahan kita demi perubahan, demi perubahan dan perubahan. Kepada Anda yang hadir di majelis ini dan hidup bertetangga, saya menyarankan, hanya sebagai saran, Anda lakukan alhamdulillah, tidak Anda lakukan tak apa-apa, namanya juga saran. Silakan saranku engkau ambil keluar dari masjid, kau buang di sampah. Berkumpullah 5 atau 6 orang, buat grup WhatsApp. Kita saling amar ma'ruf, bernahi munkar di grup ini. Grup ini no ghibah, no namimah. Semoga bermanfaat apa yang menjadi nasihat. Dan sungguh nasihat-nasihat saya tadi, apa yang saya pelajari dalam Al-Quran, saya sampaikan kepada antum. Soal bicara dosa besar A, B, C, D, sudah terlalu banyak ustaz yang berbicara. Sudah terlalu familiar nama-nama dosa itu di telingamu. Dimulai dosa syirik, dosa kemunafikan, dosa kekufuran, kemudian dosa riba, dosa makan harta anak yatim. Nama-nama itu sudah terlalu familiar di lisanmu, bahkan engkau bisa membuat 1 semester untuk mengajarkan dosa itu kepada orang lain. Bukan itu yang saya inginkan di kajian ini. Yang saya inginkan adalah, ayo sadari saatnya kita meninggalkan maksiat. Kalau kita mencintai dan menyayangi diri kita sendiri, dan kita menyayangi negeri kita ini, Indonesia tercinta. Kalau gerakan ini semakin banyak, yakinlah dan percayalah, 30 tahun yang akan datang, Indonesia bukan Indonesia yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. Sampai di Ustaz, bagaimana caranya untuk bisa melupakan dan menerima suami yang telah berbuat maksiat? Bukankah dirimu juga pernah berbuat maksiat? Apakah engkau sudah bersih sehingga yang berbuat maksiat hanya suamimu saja? Banyak orang lupa kenapa
suaminya berbuat maksiat dan dia menderita dengan maksiat suaminya, dia lupa yang mengundang maksiat kepada suaminya itu adalah maksiatnya dia kepada Allah Ta'ala. Kaedahnya saudaraku, saudariku, Anda berbuat maksiat kepada Allah, Allah akan kirim kepadamu sesuatu yang menyakiti hatimu. Kalau bisa pertanyaan disusun di bawah, baru diserahkan ke atas, supaya saya tidak kerja 4 kali menyusun, membaca, menerima, menyusun, membaca dan menjawab. Kalau engkau berbuat maksiat, kaedahnya adalah Allah akan kirim kepadamu suatu kejadian yang membuat engkau sengsara. Kejadian itu ulah daripada dosa yang telah kau lakukan. Begitulah hikmah Allah di permukaan bumi. Wa kadzalika wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lainnya adalah ujian. Ini diuji dengan ini, diuji dengan ini. Umat Islam yang meninggalkan agamanya rame-rame, melanggar agamanya rame-rame, melakukan dosa-dosa berjamaah, apakah layak untuk dimuliakan Allah? Tidak. Oleh karena itu Allah kuatkan musuhnya agar menghinakan dia. Jadi musuh kita kuat bukan karena mereka kuat, namun mereka sedang dikuatkan Allah. Tujuannya agar ia pakai musuhmu menghinakan diri, karena kelakuanmu adalah kelakuan yang pantas untuk dihinakan, bukan untuk dimuliakan. Sekarang kita teriak Palestina, Palestina, Palestina. Itulah dia yang terjadi, saudara, saudari. Tak guna yel-yel itu kita ucapkan kalau kita tak kunjung berubah dari hal yang mendatangkan kehinaan. Justru semakin dihinakan, harusnya kita sadar saat kita keluar dari hal-hal yang mendatangkan kehinaan itu. Kalau ini sekarang terjadi di sana, wallahi tidak tertutup kemungkinan akan datang ke sini. Kalau kita tetap begini dan melanjutkannya lagi lebih parah, lebih parah dan lebih parah. Hikmah Allah itu satu. Terjadi di sana akan terjadi di sini, terjadi di sini akan terjadi di sana. Apa yang berbeda? Tak ada yang berbeda. Bahkan sunnatullah yang seperti ini sudah ada di dahulu kala. Kita Islam aja. Sebelum umat Nabi Muhammad, Allah sudah melakukan hal yang sama. Baca buku Al-Quran kalau Anda tidak percaya, baca sejarah umat-umat terdahulu kalau Anda tidak percaya. Maka wahai istri yang menyaksikan suaminya berbuat maksiat, pertama introspeksi diri. Maksiat apa yang kulakukan kepada Robku sehingga Robku menjadikan suamiku seperti ini dan menyakiti hati? Ini yang pertama yang harus Anda lakukan, agar Anda sadar siapa dirimu dan tidak hanya mengklaim kesalahan itu murni kesalahan suamimu. Boleh jadi engkau di rumah tak bersolek dan tak berhias untuknya. Boleh jadi di rumah baumu selalu bau dapur. Boleh jadi di rumah kata-katamu tak indah untuk didengar oleh telinganya, sementara perkataan rekan kantornya begitu menggoda. Padahal itu kesalahan yang kau lakukan sehingga membuat suamimu sudah melengos melihat dirimu. Engkau tak selalu wangi di hadapannya. Engkau tidak manjakan hidungnya, sementara hidungnya dimanjakan oleh rekan kerjanya.
wanita-wanita karir yang masuk kantor berbau bawang? Kapan? Berbau cabai, berbau ikan asin? Nggak ada. Semuanya necis, rapi, wangi, dan bahasa yang sangat indah untuk atasannya. Dan suamimu atasannya. Jangan lempar bola, sembunyi tangan. Jangan lempar batu, sembunyi tangan. Sadari siapa dirimu dan kenapa suamimu tak betah tinggal di rumah. Dia bukan Abu Bakar dan Umar yang kalau engkau marah-marahi tetap akan begitu cinta kepadamu dan tetap akan pulang kalau kita keluar rumah selesai. Dia tipikal manusia lelaki rendah, lelaki lemah, keimanannya lemah. Engkau bantu kelemahan suamimu dengan aroma yang tidak wangi, dengan kata-kata yang tidak lembut, dengan pakaian yang tidak menarik. Maka kelemahan suamimu semakin engkau tambah lemahnya. Di saat godaan begitu besar, dia pun terjerumus dan engkau tidak sadar engkau punya peran utama dalam keterjerumusan itu. Ayolah, sadarilah. Terlalu banyak kita sekarang yang pulang ke rumah, istri kita pakai baju yang sudah sobek. Terlalu banyak. Istri kita pakai baju yang lama-lama. Istri kita tak berhias dan tidak mandi atau tidak memakai parfum untuk menunggu kehadiran kita. Ini nasib kami para lelaki-laki sekarang ini. Selamat menderita. Kita jujur. Ini tempat yang harusnya jujur sejujur-jujurnya. Di mana kita mau jujur melakukan di sini? Hanya segelintir kecil lelaki-lelaki yang mendapatkan pelayanan hebat dari istrinya, penampilan hebat istrinya, wangi-wangi istrinya, dan istrinya yang selalu memakai pakaian seksi di hadapan dirinya. Itulah gunanya kenapa Allah suruh engkau melakukan itu, wahai para ibu, agar suamimu tak tergoda dengan wanita lain. Itu kau lupakan tugas utamamu. Manjakan matanya, manjakan telinganya, manjakan hidungnya, manjakan mulutnya dengan makanan-makanan dia sukai. Itu tugas utamamu yang kau lupakan. Dan kau lupakannya baru 15 tahun. Lalu kau marahi dia ketika dia terlena oleh wanita lain yang menggodanya. Yang sayang kepadanya kamu, wanita itu hanya sayang dompetnya. Namun wanita yang sayang dompetnya menservisnya lebih daripada wanita yang sayang dirinya yang sebenarnya. Apa tidak salah alamat? Harusnya yang menyayangi dirinya itu yang lebih maksimal melayani dirinya. Maka introspeksi diri, wahai wanita yang tadi bertanya, sudahkah kau memanjakan mata suamimu dengan penampilanmu? Sudahkah kau memanjakan telinga suamimu dengan dengan ucapanmu yang penuh dengan keindahan, penuh dengan akhlakul karimah? Sudahkah kau memanjakan mata suamimu dengan jarang-jarangnya kau cemberut, bad mood, dan mood-mood lainnya? Sudahkah kau manjakan hidung suamimu dengan aromamu yang selalu kau pakai parfum? Beli, silakan pergi ke Paris beli parfum untuk suamimu, gak apa-apa. Apa-apa pergi Paris sengaja cari parfum asli dan langsung dari pabriknya. Bila perlu saksikan proses pembuatan parfum itu agar kau yakin dibuat di Paris, bukan dibuat di Cibaduyut. Kalau itu tujuanmu untuk melayani suamimu, Allah akan ridho daripada hanya jalan-jalan doang, capek doang, maksiat doang.
habis duit doang. Yang ada adalah kelelahan, hati yang hampa, hati yang resah dan gelisah, pulang tamasya ke negeri kufar. Sudahkah kau panjakan lidahnya dengan selalu menghadirkan untuknya makanan kesukaannya dan minuman kesukaannya? Sudahkah kau manjakan dia di rumah sehingga dia bagaikan anak kecil di depan seorang ibu yang tak bisa kalau tak ada ibunya, merasa tak bisa ngapa-ngapa kalau ibunya tak ada di sampingnya. Kalau dia banyak godaan di sana, engkau apa benteng imannya? Pahami itu. Kau tidak memberikan benteng sebenar dan di luar sana terlalu banyak yang menggoda dirinya. Inilah yang terjadi. Dalam 1-2 bulan terakhir kasus perselingkuhan datang kepada kita sebanyak 3 kali. Itu yang berani bertanya, yang diam-diam. Itu yang terbongkar, yang tak terbongkar. Ustaz, saya sudah lakukan semuanya yang Ustaz katakan tadi, saya sudah lakukan, wallahi saya sudah lakukan Ustaz. Tapi suami saya memang begitu. Memang suamimu Fir'aun. Kalau suamimu Fir'aun, bertindaklah bagaikan Asia, tetap penduduk surga walau hidup di istana Fir'aun. Selamat mempelajari kehidupan dengan baik dan benar. Jangan selalu aksi lempar batu sembunyi tangan. Apakah keputusan pemimpin yang diterbitkan dan salah juga tanggung jawab rakyat? Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Tidaklah dosa seorang pembuat dosa ditanggung oleh dosa pembuat dosa lainnya. Maka dosa tanggung masing-masing. Kita dan perilaku kita tanggung dosanya. Demikian juga dengan pemimpin kita, kalau dia berbuat salah, dia juga akan tanggung dosanya. Tanggung jawab masing-masing. Nafsi. Kalau ada yang mengatakan kalau pemimpin kita berbuat salah, semua kita berdosa, katakan kepadanya, beranikah Anda mengatakan Rasulullah berdosa, Abu Bakar berdosa, Umar berdosa, di saat pemimpinnya di kota Mekah semuanya orang kafir? Kalau Anda berani meyakini itu, saya berani meyakini apa yang Anda katakan sekarang. Tapi kalau Anda tidak berani meyakini itu, saya yakin keyakinan yang sekarang batil. Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban hanya sebatas yang dia pimpin. Anda suami, maka daerah kepemimpinanmu adalah istri dan anak-anak. Maka engkau hanya akan ditanya oleh Allah sebatas ruang kepemimpinanmu. Bagaimana mungkin kaidahnya dilanggar? Terlalu tinggi antara kita sebagai rakyat biasa kepada ruang kepemimpinan yang di atas kita, sampai kepada keputusan tertinggi, pemimpin tertinggi negeri ini. Terlalu tinggi ruang, terlalu jauh ruangnya. Bagaimana pula kita yang paling bawah mendapatkan hukuman dari Allah karena melampaui batas yang sangat banyak dari ruang kepemimpinan? Tidak, saudara.
Tidak. Kalau Anda bisa membayangkan sebuah baskom yang besar, ada satu orang pemimpin di atasnya, dan itu kepemimpinan tertinggi negeri ini, namanya Pak Presiden. Kemudian ada baskop di bawahnya, 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 di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Tinggal engkau di derajat yang entah keberapa ribu kali, kemudian kau baskop yang paling kecil itu. Di bawahmu bernama istrimu dan anak-anakmu. Tak akan engkau bertanggung jawab atas apa yang terjadi di baskop terbesar. Semoga dipahami. Dan doakan selalu pemimpin Anda. Doakan selalu pemimpin Anda, karena kebaikan doamu kalau diterima oleh Allah, baskom ini akan memberikan kebaikan yang sangat banyak sampai ke baskom paling bawah. Wallahu a'lam. Silaturahim ke rumah, dan dia seorang pemimpin di desanya sebagai Pak Lurah. Kemudian dia sampaikan bahwa korupsi tidak boleh, namun gratifikasi itu boleh, karena kita harus pintar cara mencari uang. Bagaimana Ustaz? Kok bagaimana? Kok bagaimana sih? Suap menyuap dosa besar, apalagi yang mau dibahas. Yang mengatakannya dosa besar adalah Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dosa suap menyuap karena laknat tidak hanya sekedar dosa besar yang besar lagi, karena sampai kepada jenjang laknat. Tidak hanya sekedar dosa besar yang dilaknat. Ini menunjukkan bahwa mudaratnya makin parah, efek buruknya makin merajat, makin luar biasa. Semakin efek buruknya makin luar biasa, akan semakin dibuat oleh Allah dosa tambah besar, tambah parah dan tambah parah. Karena efek negatifnya terlalu parah. Dan salah satunya diantaranya adalah suap menyuap, gratifikasi. Saya harus menghafal lagi, gratifikasi. Mirip dengan sertifikasi. Tak perlu dibahas lagi, sudah biarkan saja. Berarti dia tidak apa-apa, tidak mengerti. Kenapa dibahas lagi? Bagaimana dibahas lagi? Satu perkataan Nabi, satu Pak Lurah yang tidak punya ilmu. Ini akan dibanding-bandingkan antara keputusan Nabi dengan keputusan Pak Lurah. Allah Akbar. Beberapa pertanyaan yang tersisa tidak ada hubungannya dengan materi kita, oleh karena itu kita cukupkan materi kita sampai saat ini saja, karena tidak lama lagi waktu azan akan berkumandang, waktu sholat akan datang dan azan akan berkumandang, dan masing-masing kita akan pulang ke rumah masing-masing, ke komplek masing-masing menjelang datangnya waktu azan itu. Oleh karena itu sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari saudaraku, mari saudariku, demi Allah saya menyampaikan nasihat untuk diri saya dan kita semua ini. Mari kita hati-hati, mari kita benar mengaca diri, mari kita benar menilai diri. Jangan sampai kita selalu terikut tipu daya iblis dan kipasan-kipasan iblis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.